Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana berwudu, urutan fardu disertai sunnahnya menurut keterangan-keterangan dalam kitab Fiqhiyah Syafi'iyah. Mari kita ikuti teman-teman. Ini persiapan wudu. Nomor 1, niat di hati mengerjakan sunnah wudu. Jadi niat untuk melaksanakan sunnahnya wudu sudah. Lalu sambil membasuh dua telapak tangan dan membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim alal Islam wa ni'matih. Bismillah, alhamdulillah alal Islam wa ni'matih. Walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Wazadul Ghazali ba'daha ditambahi oleh Imam Ghazali, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini keterangan dalam kitab Iqna juz 1 halaman 41. Selanjutnya memeriksa anggota wudunya dari sesuatu yang bisa merubah warna, rasa atau bau air, dan dari sesuatu yang bisa mencegah sampainya air ke kulit. Itu nomor 2 sunnah. Kita meneliti dulu anggota kita dari muka, tangan, dan kaki. Karena kalau kepala yang wajib dibasuh cuma sedikit. Jadi tidak begitu sulit untuk sampainya air ke kepala. Nomor 3 sunnahnya, yakin bahwa airnya adalah air mutlak, suci dan mensucikan. Harus yakin. Kemudian nomor 4, menghadap kiblat. Sunnah menghadap kiblat. Jika tak bisa, maka niatkan ingin melakukannya. Nomor 5, duduk di tempat aman dari percikan air yang habis dipakai. Jadi berdiam atau bertempat di tempat yang aman dari percikan air. Jika tak memungkinkan, maka niatkan ingin melakukannya. Nomor 6 yang disunnahkan juga, tidak berbicara kecuali perlu atau mendesak selama berwudu. Disunnahkan untuk tidak berbicara. Kalau mendesak, umpamanya melihat orang yang buta mau jatuh ke sumur, mau jatuh dari tangga, umpamanya dari tangganya rumah, tuh ya ada apa-apa berbicara, malah wajib itu kan kalau menolong orang yang begitu. 7, bersiwak. Sunat bersiwak, bersikatan. Nomor 8, tak menggunakan air secara berlebihan, karena setiap tetesan akan dipertanggungjawabkan. Artinya tidak melebihi 3 kali basuhan. Sunnah yang nomor 9, berkumur dengan sungguh-sungguh. Dibanterkan sampai kepada gor-gor. Kerongkongan paling ujung ini menggerak-gerakkan air di kerongkongan. Kecuali saat puasa. Dan menghirup air ke hidung. Minimal kesunahan itu bisa didapat dengan sampainya air ke mulut atau ke hidung. Bersamaan 3 kali sambil mengingat dosa-dosanya lisan. Bersamaan maksudnya mengambil air, berkumur dan menghirup air ke hidung. Ambil lagi air, berkumur dan menghirup air ke hidung. Ambil lagi, berkumur dan menghirup air ke hidung. Itu 3 kali. Kemudian nomor 10, membuang air kumuran ke kirinya. Habis air berkumur-kumur, dibuang ke kiri. Itu nomor 10 sunnah. Kemudian nomor 11, mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri 3 kali sambil mengingat dosa-dosanya hidung. Apa dosanya dosa hidung yang pernah dilakukan pada saat itu niat bertaubat.
Nomor 12 sunahnya mengambil air dengan kedua tangannya disertai dengan niat menciduk. Disertai dengan niat mengambil air. Jadi dengan kedua tangan. Kalau pipi itu disunatkan dengan kedua tangan. Muka. Nomor 13, utamakan tangan kanan jika lebih mudah pakai satu tangan. Jadi kalau umpamanya lebih mudah pakai satu, maka pilihlah tangan kanan untuk melakukan. Seperti mengambil air dengan pakai cebok kecil, gayung. Kemudian abjad A berarti ini fardunya wudhu, berniat berwudhu. Sekarang berniat berwudhu. Wajib itu berniat berwudhu. 14, melafatkan niat. Ini berarti sunnah. Melafatkan niat fardu wudhu. Gunanya untuk membantu hati dalam mendatangkan niat. Karena tempatnya niat itu di dalam hati dan harus bersamaan dengan basuhan pertama dari wajah. Itu. Melafatkannya sunnah, sedangkan berniat di hati wajib. Kemudian setelah itu abjad B membasuh wajah. Ini berarti fardu, wajib dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Nomor 15 berarti sunat. Nomor 15 sunat. Pekerjaan sunat ini memulai dari wajah bagian atas sambil niat fardu wudu, lalu mengingat dosa-dosanya wajah. Dosa-dosanya wajah dan mata. Sambil menggosokkan tangan kepada anggota yang dibasuh. Ini berlaku untuk semua basuhan. Jadi kita membasuh sambil digosok-gosok sunnahnya. Ini berlaku untuk semua basuhan. Selanjutnya 16 sunnah memfokuskan dan membersihkan dua ujung matanya dengan jari telunjuk. Jadi pada saat basuh muka sambil membersihkan dua ujung mata kanan dan kiri, tengah dan pinggir. Jika ada beleknya maka wajib. Karena kalau ada beleknya itu air tidak sampai ke sana. Nomor 17 sunnahnya adalah melebihkan usapan atau basuhan kepada dua telinganya. Ini masih dengan air yang sama, bukan air baru. Maksudnya kita pada saat membasuh wajah itu dilebihkan ke pinggir. Sunnahnya. Karena batasnya wajah itu adalah anak telinga yang kecil ini di depan. Kemudian nomor 15, melebihkan basuhan dari batasan wajah. Itolatul wurroti. Jadi sampai dari atas melebihi tumbuhnya tumbuhnya rambut sampai ke bawah ke leher gitu. Sunnah itu. Nomor 19 juga sunnah, menyela-nyela jenggot yang tebal dengan air yang baru. Dimulai dari bagian bawah dagu, ujung leher. Dari bawah, jadi diambil dari bawah. Ini dengan air yang baru. Kemudian 20, sunnah juga membasuh wajah 3 kali. Jadi sunnahnya membasuh wajah 3 kali. Kemudian ecce, membasuh 2 tangan. Berarti ini fardu, wajib, tidak boleh ditinggalkan. Tuh, membasuh 2 tangan. Nomor 21 yang sunnah, membasuh tangan dimulai dari jari-jarinya. Urut dari jari-jarinya. Sebenarnya kita boleh membasuh mulai dari siku ya ada apa-apa, cuma sunnahnya dari jari-jari. Nomor 22, menggerak-gerakkan cincinnya jika air sudah sampai ke bawahnya cincin walaupun tanpa digerak-gerakkan. Jika air tidak bisa sampai ke kulit kecuali dengan digerakkan, maka wajib menggerakkannya. Nomor 23, mendahulukan membasuh tangan kanan dan membasuhnya sampai ketiak, yang afdol sampai ketiak.
atau minimal melewati sikut. Itolatut tahjil, maksudnya memperpanjang batasan yang wajib 3 kali sambil mengingat dosa-dosa tangannya. Yang nomor 24, kesunahan yang nomor 4, menyela-nyela jarinya dengan cara merangkai jari-jari tangan kanan dan kiri. Dirangkai, cukup dirangkai gitu. Menyela-nyela. Tasbik bahasanya. Nomor 25, sunnah juga melakukan hal yang sama pada tangan kiri. Nah, tangan kirinya ya sama dengan yang kanan. Bagaimana yang kanan? Mulai dari ujung jari dan sebagainya tadi. Abjad D berarti ini fardu, mengusap kepala, sebagian kepala. Ya. Nomor 26, mengambil air dengan 2 tangannya. Ini sunnahnya mengambil air dengan 2 tangannya, membasahi kedua tangannya. Kemudian nomor 27, sunnahnya meletakkan 2 ibu jarinya pada 2 pelipisnya. Menempelkan 2 ujung telunjuknya satu sama lain. Nah, di pelipisnya kemudian menempelkan 2 ujung telunjuknya satu sama lain dan meletakkan keduanya, maksudnya telunjuk, di bagian depan kepala, lalu memutarnya ke belakang dan mengembalikan lagi ke depan jika rambutnya bisa kembali. Jika tak bisa kembali karena rambutnya terlalu panjang umpamanya atau terlalu pendek, maka tidak dikembalikan ke depan, cukup jalan ke belakang saja. Jadi jempol di pelipis, ya, telunjuk disambung berdua, diletakkan di atas dahi, di depan kepala paling depan. Diputar ke belakang, dibalikkan lagi ke depan. Setelah sampai di ceplengan, kofa, sumur-sumuran yang ada di leher itu. Nah, setelah mengusap kepala, ada sunnah yang dilakukan setelah mengusap kepala. Nomor 28, mengusap telinga 3 kali sambil mengingat dosa-dosa telinganya dengan air yang baru. Jadi mengusap 3 kali. Caranya adalah meletakkan telunjuknya ke dalam lubang, kemudian jempolan ada di luarnya telinga, diputar ke depan. Gitu. Kemudian nomor abjad F berarti fardu ini wajib membasuh, ya kita ulang lagi, ya membasuh kaki. F, membasuh kaki. Wajib membasuh kaki, ya, dari mata kaki sampai ujung kaki semuanya. Nomor 30 yang sunnah, mendahulukan yang kanan. Nomor 31, memulai dari jari-jari dan menyela-nyelanya dari kelingking sampai ibu jari dengan jari kelingking tangan kiri. Jadi tangan kiri. Nah, jadi kalau yang dibasuh itu kaki kanan, maka yang menyela-nyelai itu tangan kiri. Dengan tangan kiri. Dengan cara menusuknya dari bagian bawah kaki. Tuh, disela-selai begitu. Jadi yang dibasuh kaki kiri kemudian disela-selai oleh kelingking tangan kiri. Yang dibasuh kaki kanan, ya. Mohon maaf, yang dibasuh adalah kaki kanan, kemudian disela-selai oleh kelingking tangan kiri. Selanjutnya, sunnah yang ke-32, membasuhnya sampai lutut. Afdol, yang lebih afdol begitu, atau minimal sampai tengah betis. Itolatut tahjil namanya itu. 3 kali sambil mengingat dosa-dosanya kaki. Nah, ingatkan dosa-dosanya, bertobat. Sunnah yang nomor 33, melakukan hal yang sama pada kaki kiri. Hanya saja menyela-nyelanya dari ibu jari sampai kelingking memakai jari kelingking tangan kanan.
Jadi dari ibu jari kalau sekarang. Dari kelingking tangan kanan. Disela-selai, dari tusuk dari bawah juga. Balik. Jadi kalau yang kanan, kalau yang kiri yang dibasuh kakinya, maka yang nyela-nyelai adalah kelingking tangan kanan. F tertib. F ini berarti merupakan fardu atau rukun daripada wudhu. Wajib dilaksanakan tertib itu berurutan. Nah, setelah selesai dari wudhu, ada beberapa sunnah lagi. 34, mempercepat semua basuhan anggota. Ini sebenarnya berlaku ke depan. Mulai dari basuh muka, langsung ke tangan, langsung ke kepala, langsung ke kaki. Mencepat-cepat itu maksudnya kalau dalam redaksi kitab, sekiranya basuhan yang pertama masih belum kering. Nomor 35, meminum air sisa wudhunya walaupun sedikit. Karena ada hadis yang menyatakan hal ini merupakan obat segala penyakit. Diminum sisa air wudhunya. Kemudian nomor 36, berdoa setelah wudhu sambil menghadap kiblat, melihat ke atas langit, dan mengangkat dua tangannya sampai kira-kira terlihat dua ketiaknya. Jadi angkat ke atas. Bacaannya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ada sebagian waj'alni min ibadikas sholihin tambahannya. Kemudian nomor 37, membaca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu 3 kali. Kemudian nomor 38, tidak mengelap air wudhunya. Dan nomor 39, sholat sunnah wudhu atau sholat sunnah yang lain sebelum air wudhu yang ada di badannya kering. Itu sholat sunnah. Ada kesunahan yang tidak saya sebutkan di sini, sebenarnya ada beberapa ikhtilaf dari ulama, yaitu membasuh leher dan doa-doa yang dibaca setelah membasuh setiap anggota wudhu. Ada yang bacaan doa yang dibaca setelah membasuh wajah. Ada bacaan doa yang dibasuh setelah membasuh kedua tangan. Tuh ada. Cuma tidak saya sebutkan, mungkin nanti episode berikutnya akan saya jelaskan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ilmu yang didapat pada hari ini menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.